Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 28 Mei 2021, Injil hari ini diambil dari Markus bab 11 ayat 11 sampai 25. Kita diingatkan supaya selalu menjaga kesucian tubuh dan menjadi murid yang menghasilkan buah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Engkau sudah memanggil kami dan kami sudah menjadi pengikut-Mu. Kami sudah menyebut diri kami sendiri orang Kristen. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu setia menghayati ajaran-Mu dan mewujud nyatakannya dalam hidup harian kami. Agar dengan demikian kami bisa menjadi inspirasi bagi sesama kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 11 ayat 11 sampai 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, yang masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama 12 muridnya. Keesokan harinya sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi tiba di situ ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga
juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jagalah kesucian tubuh dan jadilah murid yang menghasilkan buah. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, lewat Injil hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah dan menyucikan bait Allah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus bertingkah demikian? Bukankah ia adalah orang yang selalu menjunjung tinggi cinta kasih dan belas kasihan? Mengapa dia mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah? Mengapa dia menghalau para pedagang yang sudah bertahun-tahun menjual barang kebutuhan untuk korban di bait suci dan para penukar uang? Apa alasan beliau? Apa pesan perbuatan Yesus untuk kita? Pohon ara adalah sangat penting bagi masyarakat Yahudi. Pohon ara adalah sumber makanan bagi orang Yahudi. Pohon ara yang selalu menghasilkan buah akan dipelihara dengan baik dan selalu diberi pupuk agar selalu menghasilkan buah dan bisa menjadi sumber makanan bagi masyarakat Yahudi. Tetapi pohon ara yang tidak menghasilkan buah akan dipotong dan dibakar. Perbuatan Yesus ini dilihat sebagai satu reaksi terhadap tingkah laku manusia yang percaya kepada Allah tetapi tidak peduli dengan ajaran anak Allah dan pewarta Injil yang diwartakan oleh para pengikut Kristus. Pohon ara yang tidak menghasilkan buah adalah bahasa simbolis untuk mereka yang percaya kepada Tuhan tetapi selalu dikuasai oleh roh jahat. Kekerdilan dan kemandulan jiwa mereka adalah alasan mendasar mengapa mereka dipotong dan dibakar pada penghakiman terakhir. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus selalu mengharapkan agar kita yang sudah mengenal Allah dan sudah sadar akan benih sabda Tuhan harus selalu berusaha untuk menjaga, memelihara, dan memupuki benih sabda itu agar bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah berlimpah. Semoga buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang yang kelaparan, termasuk Yesus Kristus sendiri. Kalau buah kebaikan kita sudah dinikmati oleh banyak orang, maka di saat pengadilan terakhir, nanti Tuhan akan berbahagia dan berkata kepada kita, "Masuklah ke dalam kerajaanku, karena di saat aku lapar, engkau beri aku makan dari buah pohon ara kehidupan." Mengapa Yesus menyucikan bait Allah? Sudah berabad-abad orang Yahudi sudah terbiasa menjual binatang di bait Allah dan siapkan kantor penukar uang untuk membantu mereka yang datang berziarah dari mana-mana. Apakah alasan mendasar Yesus mengusir mereka? Alasan mendasar adalah dalam kisah para penjual dan penukar uang mempraktikkan ketidakadilan. Bait Allah yang seharusnya tempat untuk mempromosikan keadilan dan belas kasihan Tuhan, kini diputar balikan oleh para petugas menjadi tempat pemerasan dan korupsi. Yesus menyaksikan apa yang sedang dipraktikkan oleh para petugas di bait Allah. Kalau kita bertingkah laku sama seperti para petugas yang mempraktikkan ketidakadilan dan promosikan korupsi ini, sudah pasti kita pun akan diusir dari hadapan Allah pada pengadilan terakhir. Marilah kita promosikan keadilan dan hidup suci menjaga kesucian bait Allah, yaitu tubuh kita sendiri. Jangan beri kesempatan kepada setan untuk menjadikan tubuh kita kenisa Allah sebagai pasar ketidakadilan dan sarang kejahatan setan. Marilah kita mohon ampun atas segala kekurangan kita dan meminta Bunda Maria untuk berdoa bersama kita agar Tuhan selalu menguatkan kita sehingga kita menjadi murid yang baik dan selalu menghasilkan buah berlimpah dan selalu menjaga tubuh kita sesuai dengan rencana Allah. Amin.
Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang sakit dan mengalami banyak kesulitan, serta segala aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.